Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita kembali bersekutu bersama saudara seiman kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya serta menerima berkat-Nya. Ibadah Paskah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang dengan tema Kebangkitannya Memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah bangkit, maut telah dikalahkan. Marilah kita bersukacita menyambut kebangkitannya, sebab kebangkitannya akan memulihkan keadaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita saat ini dengan menyanyikan lagu Kami Bangkit dari Aku sambil bangkit berdiri. Aku
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya! Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit. Soralah, haleluya! Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Ia telah menang atas maut dan memberi kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 194, bait 1-3. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit
Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, dan jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti akan setiap sabda yang kami baca dan kami dengar. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 25 ayat 6-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 118 ayat yang pertama, kedua, dan dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 24. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lanjutkan dengan ayat ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka karenanya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan,
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku ada yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 yang demikian sabda Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan,
Jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan pada saat ini tema khotbah kita adalah kebangkitannya memulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah dalam Perjanjian Lama adalah mengingat terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu bagaimana dengan Paskah dalam Perjanjian Baru? Paskah dalam Perjanjian Baru adalah terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Lalu kita bertanya, jika manusia terbebas dari dosa, apa yang seharusnya manusia alami atau nikmati? Mari kita bersama-sama akan merenungkan bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah meninggal selama 3 hari, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita perhatikan apa tanggapan para murid. Jika kita perhatikan Yohanes 20 ayat 10 sampai 11. Inilah tanggapan para murid. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjungkir ke dalam kubur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kebangkitan Tuhan Yesus membawa sebuah berita yang luar biasa. Seharusnya ketika para murid melihat kubur kosong, seharusnya mereka bersuka cita. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa murid pulang ke rumah dan Maria tetap berada di kubur Yesus, tetapi dia sambil menangis. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat kita lihat di sini? Yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus adalah pulang ke rumah. Apa artinya? Ketika mereka melihat kubur kosong, mereka berpikir, aku tidak mau kena masalah. Karena mereka berhadapan dengan penguasa Romawi. Mereka mungkin berpikir, bagaimana kalau nanti aku dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus? Tidak mau ambil resiko. Ayo kita pulang ke rumah. Kita pura-pura tidak tahu.
Kita pura-pura belum ke kubur, ayo segera kita pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sikap para murid Tuhan Yesus. Melihat kubur kosong, bukannya bersukacita, tetapi malah hilang pengharapan, malah ketakutan, dan mereka pulang ke rumah, lari dari kenyataan. Di satu sisi ada yang tinggal di kubur Yesus, yaitu Maria. Tetapi perlu diingat bahwa Maria di kubur Yesus dengan menangis. Bukan menangis bahagia, bukan menangis sukacita, tetapi menangis patah semangat, hilang harapan. Tuhanku yang sudah disalibkan mati dan sekarang mayatnya hilang. Aku harus cari kemana? Dan sambil menangis, Maria kehilangan harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kedua sikap murid Tuhan Yesus di atas adalah sikap yang sama sekali tidak memiliki kualitas. Di mana ketika mereka lari meninggalkan kenyataan dan ketakutan dan mencari rasa aman sendiri. Dan ketika tetap tinggal tetapi dalam keadaan putus asa, patah pengharapan, lalu di mana kualitas sebagai anak-anak Kristus? Mungkin kita bisa berkata, wah kebangetan mereka. Tetapi mari kita melihat keadaan kita pada saat ini. Apakah pada hari ini, pada detik ini, ada anak-anak Tuhan yang seperti itu? Yang tidak berkualitas, tidak berani menghadapi kenyataan. Seakan-akan berani menghadapi kenyataan tetapi patah semangat. Apakah hari ini masih ada anak-anak Tuhan yang seperti itu? Jangan kita menghakimi si A, si B, jangan menghakimi kanan kiri kita, tetapi mari kita tanya dalam hati kita. Siapa Tuhan aku ini sebenarnya? Apakah aku anakmu yang berkualitas? Atau apakah aku ini orang yang lari dari kenyataan itu? Atau berada di hadapanmu tetapi dengan putus asa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bertanya mengapa para murid mempunyai sikap seperti itu. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 9 dan inilah alasannya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah penyebabnya. Mereka belum mengerti isi kitab suci. Demikian pula, jika pada hari ini ada orang-orang yang seperti murid Tuhan Yesus pada saat itu, jangan-jangan inilah penyebabnya. Mereka belum mengerti kitab suci. Mereka belum paham kitab suci. Tidak mau dekat-dekat kepada sabda Tuhan. Sehingga mereka tidak memiliki kualitas yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sikap para murid yang pulang ke rumah itu sudah jelas bahwa mereka meninggalkan dan tidak mau ambil resiko. Lalu bagaimana dengan Maria yang masih tinggal di kubur itu? Apakah dia benar-benar punya iman yang teguh? Jika tadi kita melihat bahwa Maria menangis di kubur Tuhan Yesus,
Dan ketika kita merujuk ke dalam Yohanes 20 ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Artinya Maria pada saat ini pun kualitasnya sama saja dengan murid Tuhan Yesus yang pulang ke rumah. Apa buktinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan Yohanes 20 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria mencari Yesus. Maria ingin ketemu Yesus. Sekarang Tuhan Yesus datang. Apa tanggapan Maria? Ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin kita berkata Maria kebangetan. Tetapi mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa datang kepada Yesus. Memohon pertolongan kepada Yesus. Jangan-jangan Yesus datang menghampiri kita tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena apa? Karena alasannya tadi di dalam ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita oleh Tuhan dikaruniai sangat lengkap. Baik kognitif maupun intuitif kita Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sayang manusia hanya mengembangkan kognitifnya saja. Bangga jadi orang yang pandai. Ya, jadi orang yang pandai memang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan intuisi kita, dengan hati kita? Apakah kita melatihnya untuk dekat dengan Tuhan? Apakah kita dekat dengan firman Tuhan? Banyak orang yang beralasan, aduh waktuku sangat sempit baca firman Tuhan, waktuku sangat sempit untuk bersaat teduh. Jika saat teduh tidak dilakukan, firman Tuhan kita tidak pernah baca. Jangan salahkan jika intuitif kita menjadi tumpul, lalu sama seperti Maria. Ketika Tuhan Yesus menyapa, Maria tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Banyak orang memohon pertolongan kepada Tuhan, berdoa setiap saat, setiap hari, setiap waktu, tetapi hanya sekedar berdoa, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan orang itu, tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sejahat-jahatnya manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu. Tuhan selalu ada di sisinya. Tetapi orang yang seperti itu adalah seperti Maria. Yesus berada di belakangnya, tetapi tidak tahu kalau itu Yesus. Kemungkinan juga terjadi dalam diri kita. Tuhan sudah mengatakan, anakku datang kepadaku, aku memberi pertolongan kepadamu. Tapi kita tidak bisa melihat kalau itu Yesus. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada kita dan rindu memberikan pertolongan kepada kita. Hanya saja kita tidak tahu kalau itu Tuhan yang datang kepada kita dan memberi pertolongan kepada kita. Lalu kita berseru, Tuhan, mengapa doaku tidak Engkau kabulkan? Padahal Tuhan sudah ingin sekali menolong kita. Tetapi sayang, mengapa kita jauh dari Dia?
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Maria lalu berkata, "Oh Maria, engkau tidak mengenal aku, oke, aku pergi." Tidak. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu berkata, "Maria." Pada saat mendengar kata Maria, dari intonasinya, tekanan suaranya, Maria sangat mengenal ini Yesus. Lalu Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam kehidupan kita, ketika kita di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, duduklah tenang, dengarkan sapaan Tuhan, supaya kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Jangan pernah kita lari dari Tuhan, tetapi selalu dekat kepada Tuhan. Cobalah dengarkan sapaan Tuhan. Jangan biarkan kekerasan hati kita menguasai kita, tetapi biarkan kelembutan hati kita menguasai hidup kita. Suatu saat kita akan mendengar sapaan Tuhan menyapa nama kita. Dan hati kita akan mengerti itu suara Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari Paskah ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk membawa pemulihan bagi anak-anaknya. Apapun keadaan saudara pada saat ini, percayalah Tuhan pasti menolong. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, tetapi selalu muliakan namanya. Dengarkan sabdanya, dengarkan sapaannya. Dan percayalah, Tuhan senantiasa menjagai, melindungi setiap anak-anaknya yang begitu sangat-sangat dikasihinya. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu, supaya setiap anak-anak-Mu boleh mendapat kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan, memberkati pekerjaan dan usaha yang dilakukan, memberkati rumah tangga masing-masing. Dan kami juga menyerahkan sekiranya ada yang sedang di dalam pergumulan hidup, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya.
Bagi para lanjut usia, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan badan yang nyaman. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang sakit, kiranya juga Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada. Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Tuhan berkati setiap pelayan yang ada, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemimpin kami, tolonglah mereka, supaya mereka boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan boleh menjagai bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melewati pandemi ini dengan baik, dengan selamat. Tuhan menolong bangsa kami. Kami juga berdoa untuk GKI Pengadilan Bogor, Tuhan, sebagai gereja induk. Tuhan tolong dalam pelayanannya. Tuhan menyertai. Demikian pula pergumulan anak-anak-Mu di Jemaat Bapos Taman Yasmin. Tuhan kiranya juga boleh menolong, menyertai supaya pergumulan yang dihadapi Tuhan boleh memimpin. Kami percaya pada saatnya nanti, sesuai dengan waktu-Mu, Engkau akan menolong anak-anak-Mu di tempat itu semakin bertumbuh secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para dokter dan perawat, tolonglah mereka, supaya mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemberian vaksin yang sudah dimulai. Kami memohon kiranya vaksin ini boleh menjadi obat yang manjur untuk melawan pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati pula kota kami, sertailah supaya kebahagiaan kota kami boleh menjadi kebahagiaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita yang telah kita persiapkan kepada Allah. Pada saat kita melakukan ibadah virtual, persembahan dilakukan melalui transfer Bank BNI dengan nomor rekening sesuai yang tertera di layar. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat memasukkan ke dalam amplop, dikumpulkan,
dan diserahkan nanti setelah kita dapat beribadah secara onsite. Nats yang membimbing kita dalam persembahan kali ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita membawa persembahan dengan iringan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 86, bait pertama dan kedua, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikan mahkota kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaan. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mengakhiri ibadah kita, marilah kita naikkan pujian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 87 bait 1 sampai 3. Junjungan yang kupilih. Yang
Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaharuan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia. Haleluya.